Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak, salam sejahtera bagi kita semua para guru hebat. Saya Rusdianto, dari UPT SPF SD Inpres Tamamaung 1, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Makassar, akan memaparkan modul 1.2, mulai dari diri, tentang diagram trapesium usia dan refleksi. Berikut ini adalah diagram trapesium usia yang menggambarkan hidup saya. Pada masa sekolah, saya mengalami peristiwa positif dan juga negatif. Pada saat saya berusia 5-11 tahun, saya memiliki pengalaman negatif dan ketika saya berusia 16 tahun saya mengalami pengalaman positif. Saya lulus sarjana pendidikan pada usia 23 tahun dan saat ini saya berusia 42 tahun, dan selanjutnya akan memasuki usia pensiun pada usia 60 tahun. Dari diagram trapesium usia di atas, dapat ditarik kesimpulan, selisih usia pengalaman negatif saya pada usia 16 tahun, dan pengalaman positif saya pada usia 23 tahun. Pada bagian refleksi yang pertama, ditanyakan, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Pada peristiwa pengalaman negatif yang saya alami yaitu, pada saat saya berusia 5-11 tahun, saya saat itu sekolah di jenjang SD, dan saat itu di mana keadaan ekonomi keluarga sangat sulit, untuk bisa tetap sekolah, saya harus membantu orang tua mencari nafkah, sehingga saya tidak bisa fokus belajar dan bebas mengekspresikan potensi saya. Selanjutnya pada peristiwa pengalaman positif yang saya alami yaitu, pada saat saya berusia 16 tahun, saat itu, saya sekolah di jenjang SMA, di mana keadaan ekonomi keluarga sudah membaik, saya sudah bisa fokus di sekolah, dan sejak saat itu, saya sudah sering berprestasi di sekolah terutama di bidang olahraga. Saya juga sering membawa sekolah juara di beberapa kejuaraan sepak bola, dan prestasi itu berlanjut hingga saya bisa melanjutkan kuliah di jurusan keolahragaan. Pada bagian refleksi yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Pada peristiwa positif, pihak yang terlibat antara lain, 1. Orang tua yang selalu mendukung, 2. Guru olahraga yang selalu menyemangati, dan ketiga, teman-teman sekolah yang selalu membantu. Kemudian pada peristiwa negatif, pihak yang terlibat antara lain, 1. Orang tua yang selalu bekerja keras, 2. Pihak sekolah yang mendukung usaha saya, dan yang ketiga, teman-teman sekolah yang mendukung saya. Pada bagian refleksi yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Dampak emosi dari sisi positif yaitu, 1. Bahagia atas apa yang diraih, 2. Termotivasi untuk meraih cita-cita, 3. Lebih bersemangat dalam menuntut ilmu, 4. Bersyukur atas anugerah, 5. Bangga atas usaha yang dilakukan, 6. Berterima kasih kepada guru-guru yang mendukung saya. Dampak emosi dari sisi negatif yaitu yang pertama tidak bisa fokus belajar dan bermain dengan teman-teman. Yang kedua sedih karena tidak bebas mengembangkan potensi dan bakat yang saya miliki. Yang ketiga kurang semangat dalam menuntut ilmu. Yang keempat sedih dengan keadaan. Yang kelima minder dengan teman-teman lain yang berkecukupan. Pada refleksi yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Momen yang terjadi di masa sekolah masih saya rasakan dan masih mempengaruhi di masa sekarang, itu karena peristiwa tersebut sangat berkesan di hati saya baik itu peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi karena masa sekolah adalah masa di mana kita seharusnya banyak bermain, banyak belajar dan fokus sekolah. Tapi kita harus menghadapi kondisi di mana harus membagi waktu dan pikiran untuk kelangsungan hidup dan masa depan. Tapi dari sisi positifnya saya diberi kedewasaan dan dapat pengalaman berharga dan saya bisa termotivasi untuk bekerja keras agar bisa meraih cita-cita setinggi-tingginya. Kemudian pada refleksi yang kelima yaitu apa pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Pelajaran hidup yang saya dapatkan yang pertama ialah tidak menyerah dalam berjuang meski keadaan tidak sesuai yang kita harapkan, teruslah belajar, dan berusahalah agar bisa menghadapi keadaan yang sulit. Pelajaran hidup yang kedua ialah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan prinsip seperti padi, semakin berisi semakin menunduk, mendidik murid dengan penuh kesabaran, dan pelajaran hidup yang ketiga ialah menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik serta menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Dan yang terakhir refleksi keenam tentang bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata, guru, belajar, murid, makna, dan peran. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru ialah guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid agar murid dapat mengembangkan potensi dan bakat sesuai kodratnya sebagai bekal bagi dirinya sendiri dan hidup di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan saya, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.